oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayat beserta taufik dan juga kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika andai sekalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka pasti nikmat tersebut tidak akan bisa terhitung. Lalu bagaimana cara kita mengapresiasikan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kode atau memberikan kepada kita tata cara untuk mengapresiasikan nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqala tabaraka wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi, kata Allah, jika kalian mengingkari atau mendustakan nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka ketahuilah sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Dijelaskan oleh para ulama, cara kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu ada dua cara. Yang pertama, kita bersyukur melalui lisan kita, yang kita ucapkan sehari-hari setelah selesai salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuja atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk pengapresiasian nikmat yang Allah berikan melalui lisan. Ada juga bentuk mengapresiasikan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui al-af'al, melalui pekerjaan kita sehari-hari, yang mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ada di bulan suci Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan suci Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an hanya ada di bulan suci Ramadan. Namun kita dianjurkan selalu untuk membaca Al-Qur'an bukan hanya di bulan suci Ramadan. Kita juga dianjurkan untuk bangun malam, bukan hanya untuk sahur, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini dilatih di bulan suci Ramadan selama 30 hari agar keluar dari bulan suci Ramadan kita bisa lebih semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah sesungguh-sungguhnya, yang disebutkan oleh para ulama, haqaiqul ibadah ma hu bi mujarrad kasratis shalah wala kasratis siyam. Hakikatnya ibadah itu bukan dengan banyaknya salat atau banyaknya puasa. Haqaiqul ibadah al-qulub takhsha wa takhda. Hakikatnya seseorang beribadah kepada Allah yaitu dengan kehadiran hati dan juga dengan kekhusyuan segala ibadah yang kita lakukan. Karena jika kita melakukan semua amal ibadah dengan kehadiran hati dan juga dengan tidak kelalaian, maka mereka para ulama melakukan perkara tersebut, salat mereka adalah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa mereka adalah puasa, bukan hanya gambaran puasa saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga haji mereka adalah haji yang sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Karena mereka selalu menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu khusyuk di semua praktek ibadah yang mereka lakukan. Maka dari itu juga di sisi lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan tidak mengharapkan, melainkan kita merasa kita ini adalah seorang hamba dan kita patut dan kita dituntut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita meminta surganya Allah, bukan karena kita takut kepada api neraka. Maka dari itu Rabi'ah Adawiyah berdoa di dalam doanya, apa dalam doanya? Allahumma in kuntu a'buduka tam'an fi jannatika fala tudkhilni fiha wa in kuntu a'buduka khaufan min narika fa'adkhilni fiha. Kata Rabi'ah Adawiyah, ya Allah, jika aku beribadah kepada engkau karena aku tamak kepada surga yang engkau berikan, maka jangan masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Namun jika aku juga ibadah kepada engkau karena aku takut daripada api neraka, maka masukkanlah aku kepada api neraka. Kenapa? Karena Rabi'ah Adawiyah memahami haqaiqul ibadah. Dia faham haqaiqul ibadah. Inni a'budullah bi annallaha ahaq bi an tu'bad. Aku beribadah kepada Allah karena Allah adalah zat yang pantas untuk disembah, tanpa kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan mata,
kenikmatan kesehatan kepada kita, kenikmatan telinga, kenikmatan tangan, kenikmatan kaki yang jarang sekali kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah haqaiqul ibadah. Walaupun jika seseorang beribadah kepada Allah dengan mengharapkan syurganya Allah atau takut karena api neraka yang Allah sediakan, lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak beribadah. Jadi semuanya baik di sisi Allah, namun orang yang paling baik adalah ketika beribadah dia merasa dia ini adalah seorang hamba yang patut dituntut untuk menyembah Tuhannya. Maka diceritakan oleh salah satu ulama bahwasannya dulu ada satu orang guru yang Masya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keistiqomahannya Allah buka hijab di antara dia. Ada para ulama yang Allah bukakan hijab sehingga dia bisa melihat mana sa'id, mana syaqi, mana orang yang beruntung, mana orang yang sial, mana orang yang ditakdirkan untuk masuk surga, ada orang yang ditakdirkan untuk masuk neraka. Dia tahu, dan hebatnya dia mempunyai murid, mempunyai keistiqomahan yang sama, sehingga murid tersebut dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muridnya juga bisa melihat mana orang yang sa'id, yang beruntung, mana orang yang syaqi, orang yang sial. Tidak lama kemudian si murid tadi melihat Allah bukakan hijabnya, dia melihat di jidatnya gurunya, di kening gurunya itu ada tulisan syaqi, sial, ahli neraka. Dia kaget sehingga dia tidak mau mendatangi gurunya lagi. Dia sedih karena melihat gurunya adalah termasuk orang-orang yang syaqi. Kemudian tidak lama gurunya bertanya-tanya, mana muridku? Tidak pernah datang kepadaku. Sehingga guru tersebut mendatangi muridnya. Ketika ditanya, wahai muridku, kenapa engkau tidak datang ke majlisku? Wahai syekh, dia menangis, dia tidak berani menjawab. Kemudian kata syekh tadi, jawab, nggak apa-apa, cerita sama saya. Kemudian kata murid tadi, sungguh wahai guruku, ketika Allah membukakan hijab kepadaku, mungkin karena hatiku yang bercahaya dengan ibadah kepada Allah, aku melihat di keningmu tertulis syaqi, orang yang sial. Kemudian kata gurunya apa? Gurunya tersenyum. Wahai muridku, sungguh aku mengetahui hal ini 40 tahun sebelum kau mengetahuinya. Namun saya tidak dituntut oleh Allah untuk membuka-buka hal seperti ini. Yang dituntut oleh Allah, innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan saya hanya untuk beribadah kepada Allah. Saya tidak diperintahkan untuk membuka-buka hal-hal seperti ini. Saya hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya karena saya ini makhluk dan Allah adalah Tuhan saya. Saya berhak untuk memuja Tuhan saya tanpa ada imbalan apapun. Maka dari itu kita keluar daripada bulan suci Ramadan, kita diajarkan untuk menahan sesuatu yang halal di bulan suci Ramadan. Kita ditahan, kita diharamkan untuk makan di bulan suci Ramadan di siang hari. Padahal makan 11 bulan sebelumnya adalah perkara yang halal. Kita namun ketika masuk bulan suci Ramadan kita diharamkan untuk perkara yang halal tersebut. Agar apa? Agar kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, perkara halal saja kadang-kadang bisa diharamkan, apalagi perkara yang haram, wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada segala keburukan-keburukan yang ada. Nasallallahu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma la tuhrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. فضلا وإحسانا والله يقول بقوله المقتدون فإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd, wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل
واتقوا الله تعالى في هذا اليوم المبارك خاصة وفي سائر الأيام عامة، واشكروه على تمام الصيام والقيام، واتبعوه رمضان بصيام من 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد كما أمرتنا. فقلت وقولك الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الحاضرين والحاضرات، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Sayyidina Muhammad, ya Muhammad, kul katakanlah, bifadlillah, dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa birahmatihi, dan dengan segala rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dari itu dan dengan keagungan dan kerahmatannya Allah bergembiralah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk berbahagia di hari ini, juga di hari-hari yang Allah kasih fadilah dan rahmatnya. Agar apa? Agar mengingatkan kita akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Al-Id bukan hanya ada di bulan suci Ramadan, bukan hanya ada di 1 Syawal. Kata Sayyidina Ali, setiap hari aku tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari itu adalah hari Id bagiku. Jadi setiap manusia yang tidak bermaksiat, ketahuilah baginya itu adalah hari Id. Itu adalah hari Id yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Al-Id laisa liman labisal jadid. Id itu bukan hanya untuk memperbagus pakaian, bukan hanya untuk memperbagus kendaraan, juga bukan karena untuk memperbagus rumah dan makanan kita. Namun Id juga harus kita perbaiki niat dan kesolehan kita, perbaiki hati kita, perbaiki niat kita untuk masa depannya. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan full beribadah kepada Allah, keluar daripada bulan suci Ramadan kita lupa akan salat 5 waktu, kita ketinggalan daripada salat subuh, kita ketinggalan daripada salat zuhur, kita ketinggalan daripada salat asar, maghrib dan isya dan lain-lain salatnya. Kita melupakan salat-salat yang diwajibkan oleh Allah. Mentang-mentang kita sudah beribadah banyak di bulan suci Ramadan, menggugurkan kewajiban kita di bulan suci lainnya? Sungguh tidak, karena kewajiban akan selalu ada. Sampai kapan? Sampai nyawa kita ada di kerongkongan, sampai kita dicabut ajalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada udzur lagi bagi kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaqaiqil ibadah, dengan hakikatnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan merasa bahwasanya kita ini adalah hamba dan Allah adalah Tuhannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa jannibna al halak minal kafirin wal mulhidin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أهل المسجد الأقصى والغزا والفلسطين واخذل جيوش الكافرين. اللهم احفظ إندونيسيا وجميع بلاد المسلمين. اللهم أعز جيوش المسلمين في فلسطين بالعافية والسلامة خاصة وفي سائر البلدان عامة وهذه البلدان المحبوب إندونيسيا اللهم احفظها من سائر البلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالثلاثة وينهاكم عن الثلاثة. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر إنه يعلم ما تصنعون.